Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun Anda berada. Senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan Anda di Brendo TVRI Bengkulu. Dan tentunya ini adalah hari yang sangat spesial. Kami juga mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat Hari Waisak 2025 untuk seluruh umat Buddha yang merayakan di Indonesia. Dan tentunya berkenaan dengan tema tersebut, kita sama-sama menyambut sukacita Hari Waisak tahun 2025 dengan mengangkat tema kita Brendo pada hari ini adalah tingkatkan pengendalian diri dan kebijaksanaan mewujudkan perdamaian dunia. Dan tentunya kami sudah bersama narasumber kita yang luar biasa pada sore hari ini bersama kita untuk berbincang dan merayakan bersama sukacita Hari Raya Waisak ini. Yaitu yang pertama kami ingin menyambut terlebih dahulu ada Ibu Suwarti selaku Ketua PD WBI Provinsi Bengkulu atau Pengurus Daerah Wanita Buddhis Indonesia Provinsi Bengkulu. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Apa kabarnya Bu? Luar biasa. Selamat Hari Waisak ya Bu. Terima kasih. Oke, yang kedua ada Ibu Herwani, Ketua MBI Provinsi Bengkulu atau Majelis Budayana Indonesia Provinsi Bengkulu. Selamat sore Ibu Herwani. Selamat sore. Gimana kabarnya Bu? Sehat. Oke, kami dari Selamat TVRI Hari Bengkulu. Iya. Suci Waisak 2569 tahun Buddhis tahun 2025. Oke, selamat Hari Suci Waisak ya Bu. Kami tentunya senang menyambut sukacita Hari Waisak ini dengan penyiaran yang kami lakukan pada hari ini di Brendo. Dan tentunya kita pertama di segmen pertama ini ingin membuka dan memberikan makna Waisak kepada seluruh masyarakat Indonesia, terkhususnya masyarakat Bengkulu. Sebenarnya untuk memaknai Hari Waisak sendiri, atau kita kenal juga Trisuci Waisak Bu ya. Seperti apa sih makna yang kita rasakan pada perayaan tahun ini, khususnya di Indonesia? Mungkin mau Ibu Suwarti atau Ibu Herwani terlebih dulu? Silakan Ibu Herwani, jelaskan dulu. Ibu Herwani ya, silakan Bu. Peristiwa penting. Ya, memaknainya seperti apa Hari Waisak? Trisuci Waisak tuh peristiwa penting. Hari yang pertama tuh kelahiran Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama. Kemudian pencapaian pencerahannya. Kemudian ketiga parinibbananya Siddhartha Gautama. Memaknainya tiga peristiwa penting itu yang kita jalanin. Itulah yang disebut dengan Hari Trisuci Waisak. Trisuci Waisak ya, karena memang ada tiga peristiwa peristiwa penting. Kalau Ibu Suwarti sendiri seperti apa memaknainya? Kalau secara umum kita umat Buddha itu memaknai Waisak dengan kembali lagi memfokuskan diri kita terhadap ajaran-ajaran Sang Buddha. Ajaran-ajaran Sang Buddha di sini kita sebut dengan Dharma. Kita fokuskan lagi dengan moralitas, yaitu 5 moralitas, yaitu menghindari pembunuhan, mencuri, berkata yang tidak benar, perbuatan yang asusila, dan makan serta minuman yang menyebabkan kita untuk hilang kesadaran. Nah, kita memaknai di situ apakah kita sudah benar-benar melaksanakan ajaran ini, apakah sudah kita jalani dengan baik. Kemudian juga kita lebih merenungkan kembali kesalahan-kesalahan apa yang telah kita perbuat. Untuk berikutnya akan kita perbaiki. Demikian kita memaknai Waisak. Jadi memang sebagai sarana kita mengintrospeksi diri terkait nilai-nilai yang diajarkan oleh Buddha seperti apa, Dharma tadi menyebutnya Bu ya. Oke, tadi juga disebutkan oleh Ibu Herwani adalah memang Trisuci Waisak ini ada 3 peristiwa yang sangat penting. Kita sebutkan tadi ada kelahiran, pencerahan, dan parinibbana Buddha. Mungkin secara detail seperti apa itu Bu, peristiwa yang terjadi? Bisa diceritakan kepada penonton di rumah. Peristiwa penting itu ya kelahiran Siddhartha Gautama, kemudian setelah dia kelahirannya pencapaian dia kemudian parinibbana dia. Jadi 3 peristiwa penting itu merupakan ritual menjadikan sebuah peristiwa penting dinamakan dengan Trisuci Waisak, memperingati 3 peristiwa penting itu. Apa yang terjadi saat peristiwa itu, Bu? Saat kelahiran, apa yang terjadi? Pencerahan apa yang didapatkan oleh Sang Buddha? Sang Buddha itu
orang suci ya, lahir dia, kalau kita lahir kan penuh noda. Kalau dia lahir nggak ada darah, nggak ada noda, bersih. Itu dari spiritualnya. Kelahirannya itu seperti orang suci. Kemudian dia mengembara, bertapa selama 6 tahun, mencari jati dirinya, baru bisa mendapatkan manfaat dari dia meditasi itu. Kemudian dia mencapai parinibbana. Peristiwa itu terjadi di bulan Waisakha, di hari yang sama, di tanggal yang sama. Kalau menurut kalender India itu Waisakha, di bulan Waisakha. Di bulan Waisakha. Nah, Sekitar Mei gitu. di bulan Mei. Dan itu sampai sekarang kita peringati Sebagai hari Trisuci Waisak. Trisuci Waisak. Ya. Luar biasa sekali. Boleh saya tambahkan sedikit? Boleh, silakan. Ya. Kita kembali ke riwayat Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha ini dia seorang pangeran. Memang seorang calon Buddha itu pasti lahirnya itu di keluarga yang terpandang. Ya, kalau tidak itu pasti dia itu menjadi seorang pangeran. Nah, jadi sewaktu dia lahir ini dia langsung bisa berjalan 7 langkah di atas 7 kuntum bunga teratai. Jadi kelahirannya ini benar-benar disambut oleh dunia. Jadi dari dalam bumi itu keluar 7 kuntum bunga teratai. Jadi Pangeran Siddhartha ini berjalan di atas 7 kuntum bunga teratai ini sambil berkata, dia menunjuk ke atas. Sering kan kita lihat ada patung pangeran kecil itu, dia berkata, sayalah yang tertua di dunia ini. Maksudnya itu beliau sudah banyak mengalami kelahiran kembali, itu sudah banyak sekali. Dan ini adalah kelahiran saya yang terakhir. Saya tidak akan dilahirkan kembali. Karena di agama Buddha itu mempercayai adanya kelahiran kembali. Atau reinkarnasi. Ya. Nah itu yang pertama kan dia lahir sebagai pangeran. Nah saat itu diramalkan bahwa beliau ini bakal menjadi orang suci. Jadi karena dia ini satu-satunya pangeran, raja ini takut kehilangan putra mahkota. Jadi pangeran ini bisa kita katakan disembunyikan lah. Jadi di istana itu dia dikasih kehidupan yang mewah, yang nyaman, pokoknya supaya dia itu tidak keluar dari istana. Tetapi dia sesudah umurnya sekitar 16 tahun itu dia sangat ingin melihat dunia luar. Nah, dia keluar dari istana, dia melihat 4 peristiwa, yaitu orang sakit, di dalam perjalanan itu orang sakit, orang tua, orang meninggal, dan pertapa. Nah, inilah yang menjadi titik balik beliau untuk melihat dunia ini. Oh, ternyata di dunia ini ada peristiwa seperti ini. Apa jalan keluar yang harus saya hadapi untuk mengatasi semua ini? Jadi beliau saat itu juga mengambil keputusan untuk meninggalkan kehidupan dunia, meninggalkan kehidupan sebagai pangeran, bertapa selama 6 tahun. 6 tahun, kemudian setelah mencapai kebudaan, beliau sempat juga memberikan dharma ya sekitar 40-an tahun. Nah, saat usia 80 tahun beliau mangkat atau kita sebut parinibbana. Nah, semuanya itu terjadi di bulan Waisakha. Waisakha itu biasanya di Mei. Ya. Karena beliau orang suci, beliau bisa menentukan kapan saatnya akan parinibbana. Ya, jadi beliau pilih di hari, tanggal dan bulan yang sama. Jadi memang berangkat dari Pangeran Siddhartha Gautama yang ternyata melihat dunia luar, ada kepedulian-kepedulian yang tumbuh ya. Ada fakta, ternyata dunia luar itu begitu loh. Ada yang tua, ada yang sakit, meninggal, dan pertapa. Dan akhirnya dia menemukan tujuan Ya. apa yang akan dilakukan ya. Sehingga akhirnya dia mendapatkan pencerahan menjadi seorang Buddha dan akhirnya menentukan untuk parinibbana ya. Untuk mangkat tadi dan bisa ia tentukan sendiri. Juga tadi luar biasa ya, dia langsung berjalan 7 langkah. Itu juga mungkin teratai ini simbolik sekali ya di ajaran Buddha. Seperti apa itu, Bu? Teratai ini melambangkan kesucian. Kita kan tahu kalau bunga teratai itu tumbuhnya di lumpur. Kan? Biarpun dia tumbuh dari lumpur, tapi dia tidak ternoda oleh lumpur tersebut. Dan ini juga melambangkan bahwa kalau di agama Buddha itu kan banyak dewa-dewa.
Jadi dewa-dewa bumi itu menyambut kelahiran Pangeran Siddhartha ini dengan mengeluarkan bunga-bunga teratai. Oke, luar biasa sekali ya ceritanya. Nanti akan kita lanjutkan lagi Bu di segmen selanjutnya. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu karena ada yang akan lewat setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami hanya di Brendo TVRI Bengkulu.